Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma bubble dan merger sort. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marlina Kirana dengan NIM 210300066, kelas H Karyawan, Komputer Akuntansi Pajak D3. Definisi bubble sort. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi bubble sort. Algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Karena itulah dinamakan bubble sort yang artinya bergelombang. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil ascending atau descending, berarti sebaliknya. Nah, sekarang ini adalah kelebihan metode bubble sort. Yang pertama, diberi nama bubble sort karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Selanjutnya, bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut dapat ditukar jika mengurutkan ascending. Algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan tergantung jenis pengurutannya. Kekurangannya, kalaupun ada kekurangan pasti didampingi dengan kekurangan. Nah, dan kekurangannya adalah meskipun simple metode bubble sort merupakan metode pengurutan yang tidak efisien, kelemahan bubble sort adalah pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa atau dengan kata kinerja buruk yang cukup signifikan ketika data yang diolah. Jika data banyak, kelemahan lain adalah jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data yang lain untuk menentukan porsinya. Secara sederhana bisa didefinisikan bahwa algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dan di sebelahnya secara terus-menerus sampai pada saat iterasi tertentu di mana tidak ada perubahan lagi yang signifikan. Contoh bubble sort dengan array 3, 4, 2, 8. Proses pertama 3, 1, 4, 2, 8 menjadi 1, 3, 4, 2, 8. 1, 3, 4, 2, 8 menjadi 1, 3, 4, 2, 8. Nah, ini. Nah, sekarang proses yang kedua 1, 3, 4, 2, 8 menjadi 1, 3, 2, 4, 8. 1, 3, 2, 4, 8 menjadi 1, 2, 3, 4, 8. Untuk proses yang ketiga 1, 2, 3, 4, 8 menjadi 1, 2, 3, 4, 8. Nah, itu adalah proses dari contoh bubble sort. Nah, ini adalah adapun analisis algoritma bubble sort itu seperti ini. Nah, gambar berikut adalah pseudocode algoritma bubble sort dalam mengurutkan bilangan acak dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar dengan metode bubble sort. Bubble sort dalam bahasa codingan. Nah, untuk tampilan codingannya bubble sort ini seperti ini. Penjelasannya, pada function swap terdapat dua variabel dalam dua parameter, yaitu variabel integer A dan integer B yang berfungsi sebagai dua buah data. Terdapat juga variabel penampung yaitu integer item. Function swap berisi pertukaran data A dengan pada function bubble sort berfungsi melakukan looping dan eksekusi program bubble sort. Yang ini berfungsi sebagai ukuran array. Banyaknya data pada function print hanya berfungsi untuk mencetak data. Pada function main terdapat data yang ingin disorting. Lalu terdapat pencarian panjang array dan terdapat pemanggilan function sehingga dapat mengeluarkan output. Sekarang merger sort. Algoritma merger sort merupakan salah satu pengurutan dengan metode memecahkan data kemudian mengolah untuk diselesaikan pada setiap bagian dan menggabungkan kembali sehingga data tersebut berhasil tersusun.
Analogi algoritma merge sort. Data dipecah menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama adalah setengah apabila data genap atau setengah kurang apabila data ganjil dari seluruh data. Kemudian dilakukan pemecahan kembali pada masing-masing kelompok hingga hanya terdapat satu data pada satu kelompok. Setelah digabungkan kembali dengan membandingkan pada blok yang sama, apakah data lebih besar daripada data ke tengah ditambah 1? Jika iya, maka data ke tengah ditambah 1 dipindah data pertama. Kemudian data pertama tadi hingga data ke tengah dipindah menjadi data kedua sampai data ke tengah ditambah 1. Begitu seterusnya sehingga membentuk sebuah data yang tersusun dalam satu kelompok yang utuh. Ini adalah contoh dari merge sort. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.